Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Bapak Susanto Budi Sulistyo PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika dan Instrumentasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal untuk memenuhi tugas Project Based Learning pada mata kuliah Elektronika dan Instrumentasi. Saya Efti Herawati dengan NIM A1C022014 selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Proposal kami berjudul Implementasi Convolutional Neutral Networks atau CNN untuk deteksi dini penyakit tanaman tomat melalui citra daun menggunakan kamera spektral. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman-teman yang beranggotakan Renata Kansamadjasari dengan NIM A1C022018, lalu Fenty Kartikasari dengan NIM A1C022016. Selanjutnya ada Afiza Audia Febriani dengan NIM A1C022054, dan yang terakhir ada Raditya Radiana Yotama dengan NIM A1C022096. Pada pembuatan proposal, tentu saja ada latar belakang. Latar belakang yang melatar belakangi pembuatan proposal kali ini, yang pertama yaitu tomat atau Solanium lycopersicum L merupakan komoditas hortikultura yang penting dalam memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat. Di Indonesia, kebutuhan pasar sayuran terutama buah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dicerminkan dari angka produksi tomat. Tingginya kebutuhan akan tomat sehingga sangat penting untuk melakukan pemilihan atau sortasi tomat dengan kualitas baik untuk memenuhi kebutuhan dalam maupun luar negeri, yang dalam hal ini seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kualitas yang diperlukan dengan kualitas produk yang dihasilkan. Oke, yang selanjutnya adalah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa tomat pada Banyumas memiliki tingkat produktivitas pada tahun 2020 yaitu sebesar 7.345. Sehingga pengembangan dan penerapan teknologi produksi olahan tomat perlu terus dipacu dalam upaya meningkatkan kualitas produk sehingga mampu meningkatkan pendapatan industri kecil dan menengah. Next. Neural Networks atau CNN dapat mengidentifikasi penyakit tanaman tomat dengan kamera spektral. Selain itu, CNN menawarkan sebuah teknologi berupa Artificial Intelligence atau AI yang dapat mempermudah dalam proses produktivitas tanaman tomat. Next. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari pembuatan proyek ini. Yang pertama yaitu untuk mengatasi permasalahan pada proses produktivitas tanaman tomat, seperti penyakit pada tomat dengan cara mendeteksi secara dini penyakit yang menyerang tomat. Yang kedua, membantu menghasilkan tanaman tomat dengan kualitas baik dan bermutu tinggi. Yang ketiga, yaitu mewujudkan model CNN dengan performa terbaik dalam identifikasi penyakit tanaman tomat menggunakan algoritma CNN melalui hasil citra daun tomat dengan kamera spektral. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Dengan memanfaatkan teknologi CNN, proses produktivitas tanaman tomat dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga mewujudkan model CNN dengan performa terbaik dalam identifikasi penyakit tanaman tomat menggunakan algoritma CNN melalui hasil citra daun tomat dengan kamera spektral. Next. Oke, yang selanjutnya ada gagasan. Gagasan itu ada 4 poin. Yang pertama, kondisi terkini pencetus gagasan. Karena tingginya permintaan pasar terhadap buah tomat, baik tomat segar maupun tomat olahan, membutuhkan produktivitas yang tinggi pada sektor pertanian tomat. Namun nyatanya produktivitas di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti tanah yang keras, ketidakseimbangan pemupukan,
serangan hama dan penyakit, serta pengaruh cuaca dan iklim. Penyakit pada tomat sering dijumpai oleh para petani yang baik menimbulkan kerugian besar akibat banyak faktor yang terjadi di lapangan, yaitu seperti penyakit layu fusarium dan juga penyakit busuk pada padatan tanaman tomat. Yang kedua, ada solusi yang ditawarkan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada pertumbuhan tanaman tomat seperti hama dan penyakit tomat, pengenalan penyakit tanaman dengan computer vision merupakan salah satu bentuk aplikasinya. Convolutional Neural Network atau CNN merupakan pengembangan dari multi-layer perceptron atau MPL yang dirancang untuk mengolah data dalam bentuk grid. Salah satunya adalah citra dua dimensi. Oke, untuk yang selanjutnya, poin ketiga, pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, ada peneliti dan ilmuwan berperan penting untuk mengembangkan model CNN yang dapat mengenali gejala penyakit tanaman tomat dari gambar. Untuk yang kedua, pertanian dan ahli tanaman berperan penting untuk memberikan pengetahuan domain tentang penyakit tanaman tomat dan gejalanya, sehingga dapat membantu dalam pengembangan dataset yang akurat dan relevan. Untuk yang ketiga, pengembang perangkat lunak berperan penting untuk merancang dan mengembangkan aplikasi atau perangkat lunak berbasis CNN untuk mendeteksi penyakit tanaman tomat. Yang keempat, pengguna air berperan penting untuk petani atau praktisi pertanian yang menggunakan teknologi ini di lapangan untuk mendeteksi dini penyakit tanaman tomat, sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan atau pengobatan lebih awal. Untuk yang terakhir, poin kelima, pemerintah dan otoritas pertanian berperan penting untuk mereka yang dapat mendukung atau mengatur implementasi teknologi ini dalam skala yang lebih luas untuk kepentingan pertanian. Baik, yang selanjutnya adalah langkah-langkah, yaitu yang pertama, lakukan studi literatur mengenai penyakit tanaman tomat dan teknik deteksi penyakit menggunakan citra spektral dan kumpulkan dataset citra daun tomat yang mencakup berbagai kondisi, baik sehat dan juga berbagai penyakit menggunakan kamera spektral. Yang kedua, melakukan processing pada citra daun tomat untuk meningkatkan kualitas gambar termasuk normalisasi, penggunaan noise, dan segmentasi. Labeli dataset dengan kategori penyakit atau status kesehatan yang sesuai. Yang ketiga ada rancang arsitektur CNN yang sesuai untuk klasifikasi citra spektral daun tomat dan tentukan parameter seperti jumlah lapisan konvolusi, ukuran filter, fungsi aktivasi, dan lapisan pooling. Yang keempat, ada latih model CNN menggunakan data pelatihan dan validasi, serta optimalkan hypermeter untuk meningkatkan akurasi. Yang kelima, ada evaluasi kinerja model menggunakan data pengujian dengan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Yang selanjutnya ada yang keenam, ada integrasikan model yang telah dilatih ke dalam perangkat keras yang sesuai seperti sistem berbasis Raspberry Pi atau mikrokomputer lainnya. Hubungkan kamera spektral ke perangkat keras untuk pengambilan citra daun secara real-time. Yang ketujuh, ada uji sistem di lapangan dengan tanaman tomat yang sebenarnya untuk memverifikasi kinerja dalam kondisi nyata. Yang kedelapan, ada mengumpulkan umpan balik dari pengguna seperti petani untuk perbaikan lebih lanjut dan buat paduan penggunaan sistem deteksi penyakit berbasis CNN untuk petani. Yang kesembilan, ada dokumentasikan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk laporan ilmiah dan publikasi jurnal. Yang kesepuluh, ada bagikan hasil dan paduan melalui platform online dan seminar untuk memperluas dampak dan penerapan teknologi ini. Lakukan evaluasi berkala terhadap sistem yang diimplementasikan. Yang ke-11, ada kumpulkan data tambahan dan terus perbaiki model dan sistem berdasarkan umpan balik dan hasil pengujian lapangan. Untuk yang selanjutnya, ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kami tadi itu adalah yang pertama, implementasi
Convolutional Neural Network atau CNN merupakan solusi yang ditawarkan untuk deteksi dini penyakit tanaman tomat melalui citra daun menggunakan kamera spektral, menawarkan solusi inovatif yang dapat membawa perubahan signifikan dalam praktik pertanian modern, serta diharapkan para petani dapat mengambil tindakan pencegahan tepat waktu. Menggunakan implementasi ini diharapkan mampu membantu menghasilkan tanaman tomat dengan kualitas baik dan bermutu tinggi. Untuk yang selanjutnya, keberhasilan dari rancangan ini dapat diimplementasikan dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh petani yang berada di pedesaan maupun perkotaan. Merealisasikan konsep ini dibutuhkan kerjasama dengan pihak pemerintah, terutama pemerintah pertanian, lembaga pertanian, dan masyarakat petani sekitar pedesaan dan lainnya dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan 15 bulan. Dengan rincian kegiatan yaitu pengumpulan data, perlabelan data, pelatihan, pengujian dan validasi, implementasi sistem, dan sosialisasi pelatihan kepada para petani. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, oleh karena itu, dengan adanya implementasian dari teknologi ini diharapkan membawa dampak positif yang signifikan, antara lain peningkatan produktivitas pertanian, penghematan biaya, keberlanjutan pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, dan inovasi teknologi di pertanian. Dengan deteksi dini ini, penyakit tanaman tomat dapat diatasi lebih cepat, mengurangi kerugian dan meningkatkan hasil. Selain itu juga, petani dapat mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya karena tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Selanjutnya, dengan implementasi teknologi ini juga dapat mendukung pertanian berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui pengurangan penggunaan bahan kimia dan produktivitas yang meningkat dan biaya yang lebih rendah. Kesejahteraan petani dapat meningkat. Sekian yang bisa kami sampaikan untuk presentasi tugas Project Burst Learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.